Sepanjang sejarah manusia, kalau ada penyakit aneh yang muncul, reaksi pertama kita tuh seringnya bukan cari obat, tapi cari siapa yang salah. Nah, kali ini kita akan telusuri jejak kelam ini, di mana rasa takut sering kali lebih menang daripada fakta. Dan yang lebih parah, stigma bisa jadi sama menularnya kayak penyakit itu sendiri. Nah, pertanyaan ini nih yang jadi biang kerok konflik antara keyakinan dan sains selama ratusan tahun. Dan seperti yang akan kita lihat nanti, ini tuh pola yang sayangnya terus aja berulang dalam sejarah kita. Jauh sebelum ada yang namanya mikroskop, manusia ya carinya jawaban ke atas, ke langit. Jadi pas wabah datang menyapu bersih sebuah desa, penjelasan yang paling masuk akal buat mereka itu bukan soal kuman, tapi kemarahan dari yang di atas. Dan kepercayaan ini, wah dampaknya di dunia nyata itu besar banget. Gimana ya tanpa penjelasan ilmiah, hukuman ilahi jadi jawaban paling gampang, paling logis saat itu. Ini bukan cuma soal percaya atau nggak percaya loh. Ini jadi semacam cara berpikir yang membentuk semua tindakan masyarakat. Mulai dari gimana mereka ngerawat orang sakit, sampai ya itu tadi, siapa yang harus disalahkan. Oke, sekarang kita masuk ke beberapa contoh paling brutal dalam sejarah. Di sini kita bakal lihat gimana penyakit itu nggak cuma ngerusak badan, tapi juga melahirkan penghakiman sosial dan agama yang bisa sama mematikannya. Kita mulai dari kusta. Ya, penyakit ini udah ada dari ribuan tahun yang lalu, udah menghantui manusia lama banget. Tapi, tahu nggak apa yang lebih seram dari gejalanya? Labelnya, stigmanya. Kusta itu dianggap bukan sekedar infeksi, tapi bukti fisik dari dosa seseorang. Dan dampaknya jauh lebih parah dari sekedar rasa sakit di badan. Penderita kusta itu mengalami yang namanya kematian sosial. Bayangin aja, mereka diusir, dikucilkan, bahkan dianggap udah mati sama masyarakatnya sendiri. Dan ini semua bukan karena alasan medis loh, tapi murni karena penghakiman moral yang dasarnya cuma ketidaktahuan. Nah, disinilah kita bisa lihat betapa jauhnya persepsi dan kenyataan. Masyarakat mikirnya ini kutukan yang nularnya cepet banget. Kenyataannya, ini infeksi bakteri yang sebenarnya nggak gampang menular. Perbedaan pemahaman inilah yang akhirnya menciptakan penderitaan yang luar biasa besar. Oke, sekarang kita lompat ke abad ke-14, ke wabah maut hitam atau Black Death. Ini bencana yang benar-benar membawa keyakinan soal hukuman Tuhan ke level yang nggak pernah kebayang sebelumnya. Dan ini mengubah Eropa selamanya. Coba deh, bayangin skalanya. Dalam beberapa tahun aja, 30-60% populasi Eropa musnah. Itu artinya, bisa jadi separuh lebih orang yang kamu kenal meninggal. Itulah kenyataan maut hitam. Buat orang yang hidup zaman itu, ini bukan lagi krisis kesehatan, ini kiamat. Karena nggak ada yang ngerti soal kuman, satu-satunya penjelasan yang ada di kepala mereka, ya Tuhan lagi marah besar. Kepercayaan ini saking kuatnya sampai memicu hal-hal yang ekstrim banget. Contohnya ada gerakan kaum flagelen, mereka itu sengaja menyiksa diri sendiri di depan umum, berharap bisa menebus dosa seluruh umat manusia. Jadi sekali lagi, lihat kan polanya, penjelasannya dosa bersama. Padahal penyebab aslinya jauh lebih kecil dan simpel. Bakteri bernama Yersinia pestis yang dibawa sama kutu di badan tikus. Sebuah kebenaran kecil yang gak kelihatan mata, yang tersembunyi selama ratusan tahun. Tapi, narasi tentang kutukan ini akhirnya mulai goyah. Penyakit cacar jadi titik baliknya. Jadi semacam medan perang di mana sains akhirnya bisa ngasih solusi nyata yang gak bisa dibantah lagi. Ini jadi tantangan langsung buat narasi kutukan yang udah mendarah daging ribuan tahun. Perjalanan kita melawan cacar ini nunjukin banget evolusi cara berpikir kita. Dulu, ngobatin penyakit ini dianggap melawan takdir Tuhan. Sampai akhirnya, kita berhasil memberantas cacar sampai tuntas dari muka bumi. Ini kemenangan besar banget buat sains dan akal sehat. Tapi, pertanyaannya adalah, apa kita beneran belajar dari semua ini? Coba kita loncat ke era yang lebih modern. Waktu krisis HIV/AIDS meledak di tahun 80-an, pola ketakutan dan saling menyalahkan yang sama persis muncul lagi, dan dampaknya sama-sama mengerikan. Lebih dari 40 juta orang meninggal dunia. Angka ini skala tragedinya ngingetin kita sama wabah-wabah paling parah dalam sejarah. Dan sayangnya respon masyarakatnya pun mirip banget. Polanya keulang lagi kan? HIV/AIDS dicap sebagai hukuman buat kelompok tertentu akibat pilihan moral mereka, persis kayak kusta ratusan tahun lalu. Padahal faktanya jelas, ini adalah virus yang menyerang sistem imun, bukan hakim moral. Sejarah lagi-lagi nunjukin betapa gampangnya kita jatuh ke lubang yang sama.
menyalahkan korbannya. Jadi, setelah melihat semua ini, apa sih pelajaran yang bisa kita ambil? Jelas banget polanya terus berulang. Dan ini artinya kita harus sadar banget buat milih jalan yang beda ke depannya. Lihat deh polanya sepanjang sejarah. Dari tahun 1400 sebelum Masehi dengan kusta, terus tahun 1300-an pas wabah pes, penjelasannya selalu balik lagi ke dosa dan murka ilahi. Terus sains datang di era modern dan berhasil mengalahkan cacar. Tapi begitu HIV/AIDS muncul di tahun 80-an, naluri lama buat menyalahkan itu ternyata masih kuat banget. Dan inilah inti masalahnya. Harga yang harus dibayar kalau kita lebih milih nyalahin orang ketimbang mencoba ngerti. Kita bukan cuma gagal nyembuhin, tapi kita justru nambahin penderitaan baru. Stigma itu jadi kayak penyakit kedua yang seringkali rasanya lebih sakit daripada virusnya sendiri. Pada akhirnya, sainslah yang jadi pahlawannya. Sains yang mengubah cara kita memandang penyakit. Dari yang tadinya kutukan, jadi fenomena biologis yang bisa kita pelajari dan lawan. Perspektif kita bergeser, dari penghakiman moral ke pemahaman yang objektif. Dan yang paling penting, ke pengobatan yang beneran manjur. Dan kita tutup bahasan kali ini dengan satu pertanyaan penting. Sejarah udah ngasih kita pelajaran yang sangat-sangat jelas. Pertanyaannya sekarang adalah, kalau nanti ada penyakit baru muncul, krisis kesehatan baru datang, apa kita bakal ingat semua pelajaran ini? Atau kita bakal ngulangin kesalahan yang sama lagi? Jawabannya ada di tangan kita semua.